Halo teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like video ini, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini terus berkembang dan kita bisa bahas dunia saham, bank, dan bisnis yang jarang dibahas orang. Oke, sekarang kita bahas Superbank. Apa sih Superbank itu? Superbank adalah bank digital yang beroperasi di Indonesia. Nama resminya PT Superbank Indonesia. Yang bikin bank ini heboh adalah siapa yang ada di belakangnya. Ada nama-nama raksasa seperti Emtek Group, Grab, dan Singtel. Begitu nama-nama ini muncul, Superbank langsung dianggap bukan bank digital biasa. Ini adalah bagian dari ekosistem teknologi dan keuangan yang super besar. Kalau kita bicara konsepnya, Superbank ini intinya adalah bank digital berbasis aplikasi. Jadi nggak ada cabang fisik kayak bank konvensional. Semua aktivitas perbankan, mulai dari buka rekening, menabung, transfer, sampai fitur keuangan lainnya, semua dilakukan lewat aplikasi di smartphone kamu. Model seperti ini membuat biaya operasional mereka jauh lebih rendah dibanding bank konvensional. Dan ini jadi salah satu keunggulan utama bank digital. Superbank memposisikan diri sebagai bank yang sangat terintegrasi dengan ekosistem digital. Dukungan dari Grab ini membuka peluang yang luar biasa besar. Bayangkan, mereka bisa menjangkau jutaan pengguna aktif Grab, mulai dari driver, merchant, sampai pengguna setia Grab sehari-hari. Artinya, Superbank punya potensi basis nasabah yang sangat besar sejak awal, tanpa harus bakar uang terlalu dalam hanya untuk akuisisi pengguna. Ini strategi yang cerdas banget. Dari sisi bisnis, bank digital seperti Superbank biasanya fokus pada penghimpunan dana murah atau yang biasa disebut dana pihak ketiga seperti tabungan dan giro. Dana yang terkumpul ini kemudian bisa disalurkan lagi ke produk kredit atau layanan keuangan lainnya. Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pengguna yang cepat, keamanan dana nasabah, dan tentu saja profitabilitas nggak gampang loh. Kalau kita lihat peta persaingan bank digital di Indonesia, wah, ini sangat ketat. Ada banyak pemain, mulai dari bank-bank konvensional besar yang bertransformasi jadi digital, sampai bank digital murni yang muncul dari nol. Artinya, Superbank tidak hanya bersaing soal fitur canggih apa yang mereka tawarkan, tapi juga soal kepercayaan stabilitas sistem dan pengalaman pengguna yang mulus. Ini adalah pertarungan multidimensi. Di dunia perbankan, kepercayaan itu adalah segalanya. Kamu nggak akan mau kan nabung di tempat yang kamu nggak percaya? Superbank punya keunggulan dari sisi teknologi dan ekosistem yang kuat, tapi tetap saja mereka menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana caranya menghasilkan laba secara berkelanjutan. Banyak banget bank digital di fase awal masih membukukan kerugian karena mereka fokus besar-besaran untuk ekspansi dan promosi. Para investor biasanya memaklumi hal ini, tapi dengan syarat harus ada roadmap yang jelas menuju profit. Nah, dari sisi regulasi ini penting banget. Superbank berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan dana nasabahnya dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Ini adalah faktor krusial untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama bagi nasabah yang mungkin masih ragu-ragu buat menyimpan dana di bank digital. Tapi, regulasi juga bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, melindungi nasabah, tapi di sisi lain bisa juga membatasi ruang gerak inovasi yang terlalu liar. Sekarang, kita bicara soal peluang jangka panjang. Superbank bisa menjadi pemain raksasa jika mereka mampu memanfaatkan data dan ekosistem digitalnya dengan sangat cerdas. Kuncinya adalah integrasi layanan keuangan dengan kebutuhan sehari-hari pengguna. Misalnya, layanan perbankan yang terhubung langsung saat kamu pesan ojek,
belanja online, atau untuk para pelaku UMKM. Bank yang bisa hadir di setiap aktivitas harian penggunanya biasanya akan punya loyalitas nasabah yang sangat tinggi. Namun, risikonya juga tidak kecil dan nggak bisa dianggap remeh. Persaingan yang super ketat, perubahan regulasi yang bisa terjadi kapan saja, sampai isu keamanan siber dan kebocoran data, semua itu bisa menjadi tantangan yang sangat serius. Sekali saja terjadi gangguan sistem yang parah atau masalah kepercayaan, dampaknya bisa sangat besar bagi reputasi sebuah bank digital. Karena itu, investasi besar di bidang keamanan dan infrastruktur teknologi itu adalah sebuah kewajiban, bukan pilihan. Buat kalian yang tertarik dari sisi saham dan investasi, perlu dicatat bahwa Superbank saat ini belum menjadi perusahaan publik atau TBK. Artinya, kita belum bisa membeli sahamnya langsung di Bursa Efek. Tapi, kehadiran Superbank tetap sangat menarik untuk kita amati. Karena pergerakannya bisa berdampak pada saham-saham grup emiten yang terafiliasi atau bahkan sektor perbankan digital secara keseluruhan. Sebagai penutup, Superbank adalah contoh nyata dari transformasi besar yang sedang terjadi di dunia perbankan Indonesia. Kalau kalian suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan tulis di kolom komentar ya, topik apa lagi yang ingin kalian bahas selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.